Halo Mams and Bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kita sudah bahas episode sebelumnya tentang gangguan pola makan bagi ibu hamil. Nah, sekarang yuk kita diskusikan tentang bagaimana sih cara mengatasi gangguan pola makan tersebut pada ibu hamil. Nah, yuk kita bahas bersama saya. Moms and Bunda, idealnya itu berat badan bumil itu akan bertambah kurang lebih 11-16 kg dari berat badan awal sebelum hamil ya. Itu selama kehamilan sampai melahirkan ya sekitar segitu, 11 naiknya sekitar 11-16 kg. Nah, bila nafsu makannya itu berkurang pada masa tersebut ya, bumil berisiko tinggi mengalami kekurangan nutrisi ya. Jika hal ini terjadi ya akan menyebabkan gangguan ya perkembangan pada janin yang dikandungnya ya, BBLR berat badan lahirnya rendah ya, atau terjadi kelainan prematur, keguguran ya, dan penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kerentanan terhadap penyakit. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menghindari hal-hal tersebut ya? Kita bisa usahakan hal-hal yang lebih positif, misalnya ya konsumsi makanan yang agak dingin ya, jangan terlalu panas-panas ya. Biasanya makan yang hangat atau panas itu akan mengeluarkan aroma yang lebih menyengat, saking menyengatnya jadi mual gitu ya. Hal ini bisa menimbulkan ibu hamil itu kan tadi terlalu panas hangat ya, jadi mual ya. Untuk menghindari hal ini, bumil itu bisa mendiamkan dulu ya makanan tersebut, didinginkan dahulu hingga mulai tidak tercium aroma yang menyengat ya. Nah, baru bisa mengkonsumsinya. Nah, kemudian buat makanan yang lebih bervariasi ya. Jangan makanan itu terus ya. Jadi dalam seminggu atau bahkan lebih 1 bulan itu dibuatkan menu-menu khusus yang berbeda-beda setiap hari ya, sehingga tidak bosan untuk melihat makanan yang dihidangkan di meja. Pada kehamilan muda biasanya itu sering terjadi morning sickness atau mual muntah yang berlebihan pada kehamilan. Nah, untuk itu siasatnya bisa dengan melakukan makan dengan porsi yang kecil ya, karena makan yang terlalu banyak besar sekaligus itu bisa menyebabkan rasa mual pada ibu hamil ya. Sebaiknya itu cobalah konsumsi makannya itu porsi-porsi kecil saja tapi agak sering ya. Cara ini udah terbukti ampuh untuk mengatasi ya kehilangan nafsu makan pada ibu hamil. Nah, penuhi kebutuhan cairan bunda selama hamil ya, untuk mengurangi adanya dehidrasi ya. Banyak minum air putih ya. Jika tidak suka air putih, boleh minum jus ya, minum jus atau minum susu ya, sehingga tidak terjadi ya dehidrasi ya, mencegah dehidrasi ya, tetapi juga bisa melancarkan pencernaan ya, dan mengatasi sembelit pada hamil pada saat hamil. Nah, itu merupakan cara-cara ya untuk memenuhi kebutuhan cairan dengan minum yang banyak. Nah, berolahraga ya bunda secara rutin, artinya tuh jangan terlalu berat ya, olahraga yang ringan-ringan saja seperti senam hamil ya, jalan kaki santai. Itu merupakan olahraga-olahraga yang ringan tapi bermanfaat untuk melancarkan aliran darah dan membuat happy ya, membuat kesenangan pada diri sendiri sehingga merasa sehat. Tidur yang cukup untuk ibunda yang sedang hamil ya,
untuk menambah nafsu makan ya. Bumil juga ternyata perlu untuk mencukupi waktu tidur ya, sehingga badan selalu fit dan bisa memicu tidak adanya rasa mual ya, badannya fit ya. Tidur yang ideal untuk ibu hamil itu adalah sekitar 7-8 jam setiap harinya ya. Dan jika siangnya capek atau lelah ya, bisa tidur siang supaya segar kembali di antara pukul 14 sampai pukul 16. Nah, ada hal yang perlu juga dipentingkan, yaitu pertama adalah dukungan keluarga ya. Komunikasi dengan suami ya, dengan keluarga untuk mendukung supaya kehamilannya itu baik-baik saja, dan berusaha untuk mendukung kehadiran jabang bayi ini supaya sehat dengan makanan yang cukup, gizi yang cukup dan seimbang. Kemudian juga harus mempunyai pikiran positive thinking ya, supaya makanan yang banyak mengandung selera itu bisa bermanfaat untuk ibu hamil ya, supaya beranggapan positif kalau ini adalah supaya bayinya sehat. Nah, itu adalah cara-cara untuk supaya tidak terganggu pola makan pada ibu hamil. Yang terakhir, jika sudah segala usahanya itu dilakukan tidak berhasil ya, jadi bunda harus berkonsultasi dengan ahli gizi ya atau dokter supaya mendapatkan terapi obat-obatan sehingga tidak terjadi mual muntah yang berlebihan dan nafsu makannya baik. Nah, demikian bunda, info yang cukup bermanfaat yang bisa dilakukan di rumah. Semoga bunda semua sehat walafiat. Salam sehat bunda. Dah.